Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 22 November 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah atau mendengarkan pesan gembala. Ya, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari, dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang semakin memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Dia adalah sosok yang maha tahu. Ya, bahkan Alkitab mengatakan, sebelum lidahku ini mengucapkan kata, engkau tahu ya apa yang ada di dalam isi hati anak-anak. Ya, jadi dari sinilah kita belajar, dan saya selalu ingatkan bahwa jangan ada pikiran-pikiran jahat, ya, pikiran-pikiran yang tidak bersih di dalam hati kita, karena bagaimanapun juga Tuhan Allah yang kita sembah tahu, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengelabui orang-orang sekitarnya, apakah itu pasangan hidup, bahkan mungkin pendetanya bisa dikelabui, tetapi itu tidak, ya, tidak untuk Tuhan. Ya, artinya jangan coba-coba untuk mengelabui Tuhan. Ya, Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Inilah yang mesti kita jaga, inilah yang mesti kita perhatikan. Ketika kita punya keinginan yang itu bukan keinginan yang benar di hadapan Tuhan, keinginan yang tidak kudus, ya, Tuhan tahu. Ya, dan pasti roh, ya, roh kudus yang ada dalam diri kita, nurani kita akan mengatakan bahwa jangan lakukan itu. Ya, tetapi seringkali kita nekat, ya, tetap melakukan karena keinginan atau tuntutan daging itu lebih kuat. Nah, ini yang seringkali kita jatuh. Ya, bukan hanya dalam bentuk tindakan, tetapi bahkan dalam bentuk perkataan pun, ya, kita tidak boleh salah. Ya. Dan hal ini akan menjadi catatan Tuhan. Ya, hal ini akan dipakai landasan Tuhan untuk Dia melakukan penilaian terhadap kita. Ya, Tuhan akan merespon apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, bahkan apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Tuhan akan merespon. Ya, maka saya mengatakan kita harus hati-hati. Ya, kita tidak boleh gegabah. Ya, kalau misalnya, ya, seperti yang kita baca di dalam Kitab Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat 13. Bicaramu tentang saya ulangi, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ya. Ini Nabi Maleakhi mendapatkan pewahyuan, ya, dari Tuhan untuk mengatakan, ya, kepada mereka, orang-orang Yahudi ini, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Ini teguran. Ya, ini teguran. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Ya. Bahkan mungkin ini belum dibicarakan, ini masih di dalam hati mereka. Ya. Dan mereka membela. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Seperti ada
seperti mereka seperti membela. Ya. Ayat 14, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ya. Jadi Tuhan memperhatikan pembicaraan, ya, pembicaraan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya ini orang-orang ini bukan tidak melakukan, mungkin dia melakukan firman Tuhan, tetapi sementara dia melakukan firman Tuhan, tetapi nuraninya itu seperti menentang. Ya, itu hati kecilnya seperti mempersoalkan, ya, seperti kecewa. Ya, dia tidak ikhlas melakukan itu. Ya, kalau dilihat dari pembacaan ini, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ya, ini pasti yang mengucapkan ini adalah orang-orang yang dulu atau mungkin saat ini masih beribadah kepada Allah, tetapi dia bisa mengatakan sia-sia. Nah, ini kan kontradiktif, aneh. Ya, kamu melakukan ibadah tetapi kamu sendiri mengatakan adalah sia-sia. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukannya terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ya, mungkin ini adalah orang-orang yang melakukan apa yang diinginkan Tuhan, tetapi dia melakukannya tanpa kesungguhan, ya, melakukannya tanpa iman. Jadi sementara dia melakukan itu, tapi dia sementara seperti menggugat, seperti protes. Nah, ini yang Bapak Ibu Saudara yang mestinya tidak boleh terjadi. Ya, inilah ya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, ayat 14, ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini kan aneh, ya. Ya. Jadi sementara dia beribadah, tapi dia juga melihat orang-orang yang tidak beribadah, dan dia bisa mengatakan bahwa masih untung mereka. Ya. Ini yang mestinya tidak boleh terjadi dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, ini pasti orang-orang yang pernah melakukan ibadah, pernah ambil pelayanan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati. Landasannya melayani adalah tidak tepat. Ya, jadi landasannya dia melayani hanya karena ikut-ikutan. Ya. Dia sepertinya taat secara lahiriah, tetapi tidak menaruh percaya yang benar, tidak menaruh percaya yang benar kepada Tuhan. Ya, jadi sepertinya kalau bisa saya katakan, mereka ini adalah orang-orang yang menyesal ketika dia itu melakukan sesuatu yang itu diinginkan Tuhan. Jadi seperti ada penyesalan. Oh, ngapain ya begini? Itu ada orang-orang fasik, orang-orang yang mencobai Allah, hidupnya juga aman-aman saja. Ya. Jadi kalimat ini pasti diucapkan oleh orang-orang yang sebenarnya juga melakukan ibadah. Ya. Tetapi ada ketidakrelaan, ada penyesalan ketika dia melakukan itu. Ya. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Bapak Ibu Saudara harus yakin. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan, apalagi itu menyangkut masalah ibadah, kita harus yakin bahwa ya, Tuhan pasti memperhitungkan hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudara tekun berdoa, Bapak Ibu Saudara tekun belajar kebenaran, tekun melayani, tekun ibadah. Ya. Tetapi seolah-olah Bapak Ibu Saudara tidak mendapatkan respon dari Tuhan secara langsung. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudara jangan tawar hati.
Jangan kecil hati, terus punya pikiran bahwa Tuhan paling nggak memperhatikan. Ya, Tuhan paling juga tidak memperhatikan. Karena ternyata tidak ada bedanya orang yang beribadah dengan penuh ketaatan dan kesetiaan dengan orang fasik yang dia bisa melupakan ibadah. Kelihatannya. Ya. Nah, ini cara pandang yang salah Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita seringkali berpikir demikian, bahwa melayani Tuhan itu tidak ada untungnya secara jasmani. Ya. Nah, konsep ini yang salah. Konsep ini yang salah. Maka kalau dulu itu seringkali ada orang-orang tua ya mendorong teman-temannya, ayo dong kita melayani, kita ke gereja nanti biar diberkati Tuhan. Ya, biar tokonya lebih rame. Ya, ini sebenarnya salah kalau begitu tuh. Ya. Kurang tepat. Kalau kita mengajak orang beribadah, kita mengajak orang untuk melayani, biar mereka itu makin dekat dengan Tuhan. Ya, mereka semakin mengerti kebenaran dan di dalam dirinya itu mulai dirajut. Ya, mulai dirajut perasaan takut akan Tuhan. Ya, perasaan takut akan Tuhan, perasaan takut berbuat dosa, dan dia menghormati Tuhan. Ya, jadi mestinya ini, ayo kita ibadah, ayo kita melayani. Nah, nanti ketika mereka ibadah, mereka melayani, tentu mereka mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pasti dalam pemberitaan firman Tuhan itu akan diberitakan kebenaran-kebenaran yang mengingatkan kita, yang menegur kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita. Banyak hal yang bisa disampaikan lewat pesan firman Tuhan ini. Ya. Kalau firman Tuhan itu memang menegur dan kita dengan tulus mengatakan benar, ya itu saya yang dulu salah, tapi mulai sekarang saya mau berubah. Ya, itu mestinya yang bagus. Ya, jadi jangan kita merasa ibadah tapi wah kayaknya Tuhan nggak meresponi, ya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beribadah. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani Tuhan, kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu kita harus menganggap bahwa itu adalah respon kita atas kebaikan Tuhan, di mana Dia telah berkorban menebus dosa kita lewat kematiannya di kayu salib. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, memposisikan diri sebagai umat tebusan. Ya, jadi kalau kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita berbuat baik pada sesama, yang itu adalah memang perintah Alkitab, yang itu adalah keinginan Tuhan. Itu kita harus mengingat, kita harus menyadari bahwa itu sebagai bentuk, sebagai respon kita atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya, kalau Tuhan sudah berbuat gitu, Dia menebus dosa kita, ya kita harus meresponi dengan tindakan nyata yang memang itu bisa menyukakan hati Tuhan. Ya. Karena kematian Tuhan di kayu salib itu menebus kita, sehingga kita memposisikan diri sebagai umat tebusan. Ya, umat tebusan. Jadi ketika kita ibadah itu sudah tidak hitung-hitungan apakah Tuhan memberkati kita secara langsung atau tidak, itu sudah bukan menjadi fokus kita. Tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa ibadah itu mengandung janji, banyak faedahnya, banyak keuntungan dari ibadah yang kita lakukan. Kita harus meyakini hal itu. Ya. Ayat 15 kan dikatakan, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah, ini kan cara pandang orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Ini bisa diucapkan oleh mereka yang beribadah juga, tetapi pemahaman firmannya tidak lengkap. Ya. Dia hanya menilai secara dangkal. Ya, dia menilai secara dangkal kebaikan Tuhan yang dinyatakan pada orang-orang yang taat dan setia beribadah. Mereka hanya dibandingkan dengan orang-orang fasik itu. Ya, dia juga nggak ibadah tapi diberkati.
ya dia tidak kena tulah, dia nggak beribadah, dia hidup fasik, ya. Kenyataannya dia dicukupkan segalanya. Sementara kita, saudara kita yang rajin setia ibadah dan melayani, hidupnya biasa-biasa saja. Ya, ini kan ucapan atau konsep berpikir dari orang percaya yang salah memiliki cara pandang. Ya, salah dia memiliki cara pandang. Dia menganggap kalau ibadah itu terus langsung seolah-olah Tuhan langsung merespon dengan memberikan sesuatu yang jasmani. Ya, kalau kita rajin ibadah lain terus Tuhan merespon dengan apa? Memberikan jalan keluar atas semua masalah hidup kita. Itu kan salah gitu. Ya, memang bisa ketika kita setia ibadah, rajin melayani, masalah hidup kita diselesaikan Tuhan secara luar biasa, itu bisa. Tetapi tidak selalu berlaku aturan seperti itu. Ya, kita tidak boleh mengatur Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan untuk Dia menolong kita. Ya, kita tidak bisa memaksa. Karena Alkitab katakan Tuhan itu pasti menolong kita tepat pada waktunya. Tidak mungkin terlalu cepat, tapi juga tidak mungkin terlalu terlambat. Itu yang kita yakini. Ya, itu yang kita yakini. Jadi kalimat ini, ayat 15 ini keluar dari mulut orang-orang percaya yang tidak menaruh percaya pada Tuhan. Inilah orang-orang yang mengenal sesembahannya. Ya, sehingga punya cara berpikir yang salah. Ya, punya cara berpikir yang salah. Ini tidak boleh terjadi pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, inilah percakapan atau pembicaraan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Inilah pembicaraan, isi pembicaraan, materi pembicaraan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang pemahaman akan firman Tuhan itu dangkal. Ini isi pembicaranya seperti ini, dan kita tidak boleh terseret seperti itu. Ya. Ya. Jadi semakin kita mengenal pribadi Tuhan, semakin kita mengenal hakikat Tuhan, kita bisa memahami setiap tindakan dan keputusan Tuhan atas hidup kita dan orang-orang sekitar kita. Kita bisa memahami, ya, kenapa Tuhan tidak tolong ponakan kita, kenapa Tuhan tidak tolong anak kita mungkin. Kita harus memahami, ya, kita harus memiliki cara pandang yang benar. Ya, mungkin memang mereka belum pantas untuk ditolong, karena kalau terlalu cepat ditolong Tuhan, nanti mereka bisa sombong rohani, dan yang kedua dia bisa menggampangkan, itu nanti dia akan mudah berbuat jahat. Ya, itu kita harus punya cara berpikir seperti itu. Ya, inilah pembicaraan yang seringkali keluar dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh. Kita harus tetap yakin bahwa Allah selalu memperhatikan hidup orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang bertekun mencari Dia. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan tahu, ya, mereka tahu bahwa Tuhan itu memberikan peringatan-peringatan lewat yang tertulis di dalam Alkitab itu. Ya. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan ini, dia akan berjuang bagaimana dia meresponi dengan benar. Ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka meyakini dan mereka sangat percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan hidupnya. Tuhan memperhatikan hidupnya. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah tidur. Apapun yang kita lakukan,
kita yakin bahwa Tuhan tahu. Ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang terus belajar atau berusaha bagaimana mereka bisa menghormati Tuhan. Ya, mereka orang-orang yang memperhatikan peringatan-peringatan akan Tuhan. Ya. Dan bagi orang-orang seperti ini, tidak ada yang sia-sia ketika mereka hidup dalam penurutan akan kehendak Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Dia tetap yakin, sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong persoalan hidup saya tetap yakin. Ya, saya tetap yakin bahwa Tuhan memperhatikan kesusahan saya, dan saya tidak akan berpaling daripadanya. Ya, ini yang harus menjadi pegangan kita. Ya. Kalau Tuhan tidak menolong, jangan terus kita meragukan cinta kasih-Nya. Kalau Tuhan tidak menolong, terus jangan kita terus berpaling pada kuasa yang lain. Jangan. Ya, jangan. Nah, inilah di sini kita bisa menunjukkan kualitas iman kita. Jadi ayat 16 itu begitu ya memberkati. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi pembicaraan orang-orang yang takut akan Tuhan itu berbeda dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia yakin Tuhan memperhatikan hidupnya, dan kitab peringatan itu ditulis bagi kita. Ya. Untuk kita perhatikan, untuk kita memahami hal-hal apa yang tidak diperkenan Tuhan untuk kita lakukan. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya. Ya. Akhirnya pada waktu tertentu, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan itu dia tetap setia. Ya, dia tetap hidup dalam ketaatan, hidup dengan menghormati Tuhan, sekalipun mungkin Tuhan tidak membela, ya, Tuhan tidak memberkati, tetapi tetap dia melakukan, dia menaruh percaya pada Tuhan. Yang akhirnya dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku. Ya. Jadi mereka akan menjadi milik kesayanganku. Jadi untuk menjadi milik kesayangan Tuhan itu diperlukan waktu yang panjang. Kita harus bisa membuktikan ketaatan kita. Kita harus membuktikan kesetiaan kita. Kita harus bisa membuktikan penurutan kita dalam rentang waktu yang panjang. Bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Tidak. Sepanjang hidup kita, kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang taat dan setia. Kita orang-orang yang menaruh percaya pada Tuhan. Kita orang-orang yang tidak pernah curiga dengan Tuhan. Ya. Saya mengatakan curiga itu karena tadi kalau orang fasik itu kalau dia nggak ditolongkan dia terus curiga, ya, seperti mencurigai Tuhan. Ini tidak bagi orang yang takut akan Tuhan. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dan akhirnya orang akan melihat perbedaan. Oh, ini orang benar dan orang tidak benar. Ini orang yang beribadah kepada Allah, ini orang yang fasik, orang yang tidak mempedulikan ibadah. Ya. Tetapi semua ini akan terlihat, akan dibuktikan setelah rentang waktu yang panjang. Ya. Dan beratnya kekristenan itu di sini. Kita perlu konsistensi, ketekunan kita, setia sampai akhir hidup kita. Setia sampai kita menutup mata, ya. Dan akhirnya ketika prahara itu melanda hidup banyak orang, ketika kesulitan itu melanda kehidupan banyak orang, di situ kita akan melihat ini lebih bedanya orang yang beribadah dan ini orang yang tidak beribadah. Ini bedanya orang yang benar dan ini orang yang tidak benar. Ini orang benar, ini orang fasik. Ya. Jadi keadaan yang akan membuktikan, ya, seperti sekarang ini, banyak PHK, harga-harga mahal, ya, semua bingung, ya, kalang kabut ini itu, tetapi orang benar akan tetap
bisa tenang. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan apapun yang dia lakukan, pasti itu tidak melukai hati Tuhan. Kalau orang fasik, orang yang tidak beribadah, ketika keadaan sulit, dia bisa melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Dia bisa menabrak rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Nah, ini dan orang akan beda ya. Keluarga ini sama-sama menghadapi masalah keuangan, tapi keluarga yang satu ini berbeda dengan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu saudara harus bisa membuktikan hal ini. Dan ini perlu ketekunan, perlu pemahaman yang benar akan hakikat Allah. Belajarlah terus kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kiranya Tuhan Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami mampu hidup terus benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.